umat-umatku ini akan terjangkit penyakit. Penyakit yang akan terjangkit terhadap umatku, kata Nabi, kufur akan nikmat Allah. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam nikmatnya Allah. Itu memang potongan-potongan videonya itu menyakitkan. Di atas orang joget, di bawah masyarakat tersiksa. Di atas orang joget, di bawah itu digabung. Itu sebenarnya menyampaikan rasa hati, suara hati. Cuman yang disampaikan itu tak sampai itu. Mengapa korupsi di tempat kita ini tak selesai-selesai, Ustaz? Ya karena korupsi itu dinormalisasi. Apa maksudnya dinormalisasi? Dimaklumkan. Kita lihat besok, Pak. Gaji DPR betul apa tidak 100 juta itu? Kalau masih korupsi juga dibakar, dimiskinkan. Karena korupsi sudah normalisasi, sudah dinormalkan. Itu yang menjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, rawahul Hakim. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sayusibu ummati da'al umam. Umat-umatku ini akan terjangkit penyakit. Penyakit yang akan terjangkit terhadap umatku, kata Nabi, setidaknya sayusibu ummati da'al umam. Wa qala ya Rasulullah, wa ma da'ul umam. Kata sahabat, apa itu penyakit yang akan menimpa kami? Kata para sahabat, yang akan menimpa itu penyakit apa? Kata Nabi, al-ashar wal batal. Al-ashar wal batal. Apa al-ashar wal batal? Al-kufru an ni'matillahi wat tasharruf kaifa isti'malu ni'matillah. Kata para ulama merujuk kepada hadis Nabi, al-ashar wal batal, kufur akan nikmat Allah. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam nikmatnya Allah tadi. Contohnya, dapat nikmat, dapat rezeki, dapat kesehatan. Misal Bapak Ibu dapat nikmat kesehatan, langsung Bapak Ibu gunakan untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Misal Bapak Ibu demam, karena demam tak bisa main batu domino. Selesai sehat, semuanya main. Dipaksa badan nih. Pagi main bola, siang main futsal, malam sore main badminton, malam dia main lagi, besok pagi tumbang. Hati-hati Pak. Ini kemarin itu di tempat kami main voli, udah lama ndak main, tiba-tiba main voli. Main voli pertama kali main langsung 3 set. Di akhir main pingsan, besok pagi meninggal. Ini sesuatu yang berlebihan itu tidak baik juga. Sesuatu yang berlebihan tak baik. Jadi kita perlu tahu kondisi. Yang kedua contohnya,
Habis gajian, langsung Pak, pesta pora. Wah, aku gajian 10 juta per bulan. Langsung dibawanya pesta pora. Yuk kita makan di Sungai Kampar. Enggak mungkin makan di Sungai Kampar. Di Sinar Kampar maksudnya. Makan. Boros Pak, habis. Dalam makan yang banyak tadi mesti ada sesuatu yang tidak Allah sukai. Apa yang tidak Allah sukai? Al-israf. Apa itu israf? At-tabdzir. Berlebihan Allah tak suka, tabdzirnya Allah tak suka. Ini buat kita semua Bapak Ibu. Ini buat kita semua yang suka yang sering melakukan yang disebut dengan kenduri syukuran. Allah tak larang. Bapak Ibu mau syukuran, Allah tidak larang. Yang Allah larang dalam urusan syukuran itu, satu, Bapak Ibu syukuran, tapi syukuran yang Bapak Ibu buat menentang Tuhan atau keluar dari jalur syariat. Alhamdulillah hasil menang judi kita syukuran. Hasil menang judi, tapi syukurannya dengan doa. Sampai sini paham? Ini mesti bertentangan Pak. Hasilnya haram mau dihalalkan dari syukuran. Nah, ini banyak yang seperti ini, tapi banyak yang tak sadar nih. Bukan hanya persoalan judi saja, banyak nih persoalannya. Ini contoh nih, menang sabung ayam, langsung syukuran. Syukurannya pakai khatam Quran. Coba bayangkan. Nah, ini hati-hati. Alhamdulillah Ustaz, hasil jual khamar semalam, hasil jual khamar, alhamdulillah pula lagi. Alhamdulillah Ustaz, hasil jual khamar semalam. Alhamdulillah Ustaz, hasil jual narkoba. Alhamdulillah Ustaz, hasil curi tanah. Dia alhamdulillah semua, tapi ada kemaksiatan di situ. Itu israf. Tidak boleh Pak. Kita dapat harta, makan semua. Pokoknya apa yang bisa kalian makan, makan sepuasnya. Banyak yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa kita sudah berlebihan? Oh, ini cuma 10 orang. Orang yang datang syukuran itu cuma 10. Makanan yang dipesan 20. Jadi satu orang 2. Ternyata sanggupnya cuma setengah. 1/2-nya mau kita kemanakan? Itu pada poin yang pertama kita sudah kena israf. Yang kedua tabdzir. Jelas kita masuk dalam faktor tabdzir. Dalam setiap acara kenduri syukuran apapun pasti ditemukan tabdzir. Sekarang saya tanya, siapa yang mau makan sisa orang? Ada yang mau makan? Kalau sisa Nabi rebutan orang mau makan. Tapi sisa kita siapa yang makan? Ibu, kalau anak makan, Bapak Ibu anak makan, bersisa nasi sedikit. Ada yang alergi makan sisa anak tuh? Orang tua. Kalau orang tua alergi makan sisa anak, berarti orang tuanya sedang menyediakan lapangan, bukan menyediakan, mengantarkan anaknya ke neraka itu. Sedang orang tuanya sedang mengantarkan anaknya menempuh indikasi-indikasi untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Anak tapi kalau sisa orang bagaimana? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu pernah ikut syukuran yang menemukan bersih semua, tidak ada tabdzirnya? Ada nggak? Hampir tidak ada. Itu kan banyak orang Pak Ustadz. Tidak usah kalau gitu banyak orang. Coba lihat makan yang berlima atau 10 di warung makan. Berapa banyak manusia yang memperhatikan urusan tabdzir ini dalam makanannya? Muslim. Tidak usah kita bicara yang lain, tapi Muslim kita bicara. Berapa banyak? Kalau mereka sadar akan yang kecil ini, mereka tak akan berbuat. Tidak akan Pak.
mereka tidak akan berbuat tabdzir. Al-Ashar. Orang yang seperti ini masuk dalam kategori al-israfu min ni'matillah, berlebihan dalam nikmatnya Allah. Tapi ada orang yang lebih parah di atas itu, namanya al-ashar an ni'matillah. Apa itu al-ashar? Al-ashar itu al-kufru min ni'matillah. Dia kufur terhadap nikmatnya. Sekarang pertanyaannya, apa contohnya kufur terhadap nikmat Allah tadi? Yang paling sederhana, kufur terhadap nikmat Allah itu satu, tidak mau bayar zakat. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Orang yang enggan membayar zakat kufur nikmat Allah. Yang kedua, orang yang tidak pernah bersedekah atau berat bersedekah, kufur nikmat Allah. Yang ketiga, adamul qana'ah an ni'matillah, tak pernah puas dengan nikmatnya Allah yang Allah berikan. Ini mesti paling banyak nih, yang nomor 3 nih juga nih. Nanti kita kasih contoh satu-satu. Adamu tidak mau qana'ah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Tidak mau dia, Pak. Yang ketiga, yang keempat, paling berbahaya. Yang kata para ulama lebih condong pada kalimat kufur itu disandarkan pada yang keempat, mencaci maki dan mencela-cela nikmatnya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa contohnya? Nanti kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, orang yang wajib zakat tapi dia tak mau bayar zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Ini sudah jelas, Pak. Kalau dia tak mau membayar karena apa? Tidak ada hukum zakat, tidak wajib bayar zakat, dia telah terjerumus dalam kekufuran yang nyata. Dia mengingkari zakat dan dia menolak perintah Tuhan, dia menolak perintah Allah, adamut ta'ah wal ihmal billah. Satu, dia tak taat pada Allah. Yang kedua, dia ingkari hukum wajib zakat. Yang ketiga, dia bermaksiat kepada Allah. Yang keempat, dia sangat-sangat tidak patuh kepada Allah. Kufur, Pak. Jadi kalau ada orang dengan syariat Islam, dia kufur terhadap syariat Islam, itu otomatis, Pak. Otomatis mungkar. Otomatis kufur. Kafir tidak, kufur iya. Itu otomatis. Otomatis itu bagaimana maksudnya, Pak Ustaz? Ada orang yang mengingkari syariat Islam, itu syariat tapi diingkari sebagai satu syariat, maka terjebak dalam ibtalu wa ihbatul amal. Allah batalkan dan Allah hapus semua amal ibadah dia. Itu zakat. Saya sebenarnya pengen sekali melihat data-data di Basnas itu. Saya pengen betul Basnas itu menyampaikan di hadapan khalayak itu seberapa banyak orang kaya yang tak mau berzakat itu. Dia ada pada masanya, seharusnya panitia-panitia zakat tuh yang punya data tuh sampaikan. Data orang kaya di Pekanbaru 70, yang bayar zakat 10. Nah, ini yang 60-nya lagi disamperin. Ente mau masuk neraka kapan gitu. Gitu ya langsung. Karena muslim tapi tidak mau bayar zakat. Yang kedua, ada orang yang berat sangat tangannya untuk bersedekah. Ingat Bapak Ibu, dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dalam harta kita ada hak orang lain yang wajib kita keluar melalui sedekah. Yang kedua, ada sunnahnya untuk kita keluarkan. Jadi Bapak Ibu, kalau dapat rezeki, keluarkan. Meskipun dalam persoalan, misal Bapak Ibu gaji cuma 5 juta, kan tidak wajib zakat. Maka apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bersedekah. Wajib tidak, tapi setidaknya dari yang kita makan tuh mesti bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu. Tapi Pak Ustaz, aku bantu keluarga Pak Ustaz, tak urusan siapapun mereka. Artinya dari bagian yang kita miliki, harta yang kita miliki, ada orang yang berhak untuk mereka rasakan dari hak milik kita.
Ini yang penting. Yang kedua, al-ashar itu contohnya tadi enggan bersedekah. Yang ketiga, orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Apa contohnya? Dikasih 5 minta 6, dikasih 6 minta 7. Saya pernah diprotes orang, kenapa terus-terusan orang kaya yang selalu jadi sorotan? Ya dalam hadisnya begitu, tidak mungkin kita rubah. Hai orang-orang miskin, jangan sombong dengan harta yang kau miliki. Apa yang mau disombongkan? Hartanya tak punya. Sampai sini paham ya? Kata dia, jangan Ustadz ini harus, kenapa harus orang kaya terus? Kan umat muslim kaya itu baik. Betul, umat muslim kaya itu bagus, sangat bagus. Tapi umat muslim kaya sombong angkuh itu tak bagus. Makanya kalimatnya itu perlu dipahami gitu. Salah satunya adalah kata Nabi di dalam Al-Quran itu, salah satu di antara sekian tanda dekatnya kehancuran satu negeri. Nah, ini biar Bapak Ibu tahu, saya bawa nih. Tanda kehancuran satu negeri, tanda dekatnya kehancuran satu negeri. Orang kaya yang durhaka nomor 2 kata para ulama. Yang pertama pemimpin zalim, yang kedua tuh orang kaya yang durhaka. Sekarang pertanyaannya, orang kaya yang durhaka itu yang gimana modelnya? Ini Bapak Ibu yang kaya jangan tersinggung. Karena Bapak Ibu yang kaya orang baik, jadi tak usah tersinggung. Tapi kalau tersinggung nanti pelaku dia. Bagaimana contohnya orang kaya yang durhaka tadi? Satu orang kaya orang yang merasa kaya, itu lebih tepat. Orang yang merasa diri dia kaya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Khairul Tanjung itu kaya beneran atau pura-pura kaya atau bagaimana? Diam semua. Bapak Ibu, Khairul Tanjung itu kaya apa tidak? Secara kasat kita, fisik kita, nampak dia orang kaya. Punya apa bang? Punya semuanya. Apa yang dia tak punya? Punya semua. Tapi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu pahami. Kata para ulama, kaya yang sesungguhnya itu ghinan nafs. Kaya hati, kaya diri. Bukan memperkaya diri ya. Kaya hati, kaya jiwa dia. Itu yang sesungguhnya. Kata para ulama. Tapi ada orang yang kaya secara harta. Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf. Khairul Tanjung itu punya lembaga sosial sifatnya sekolah, banyak. Warung stik, Bapak Ibu tahu warung stik ya? Bisa cerita warung stik. Warung stik itu Pak, zaman waktu kami masih di Yogyakarta. Punya anak, apa kata yang punya warung stik itu? Tidak dibaginya anaknya sama sekali outlet itu. Pandai kau cari sendiri. Itu warung stik itu digunakan untuk menopang biaya hidup rumah tahfiz yang mereka miliki. Dan sudah dilepaskan. Jadi pemilik warung stik ini, semua pendapatan itu diberikan untuk tahfizul Quran. Yayasan warung stik. Coba bayangkan. Itu yang kaya sesungguhnya itu. Ar-Rajhi, ada namanya Bank Ar-Rajhi. Bapak-bapak ibu yang berangkat umrah, itu kalau kita datang ke Saudi ada namanya Bank Ar-Rajhi. Bank Ar-Rajhi itu yang punya Sulaiman Ar-Rajhi. Semua pendapatan dia diwakafkan dia untuk yayasan Ar-Rajhi. Yang punya ngontrak sampai wafat. Yang punya ngontrak sampai wafat. Bisa dipahami Pak? Itu yang punya ngontrak sampai wafat. Yang punya Masjid Ar-Rajhi, Sekolah Ar-Rajhi, Yayasan Ar-Rajhi, Bank Ar-Rajhi.
Coba bayangkan. Itu yang kaya yang sesungguhnya itu. Abdurrahman ibn Auf itu dah Bapak Ibu paham dah cerita ini, tak perlu kita bahas tuh. Kata para ulama, orang yang kaya itu yang semakin banyak mengeluarkan hartanya untuk jalannya Allah. Makanya Bapak Ibu ini yang duduk ini orang kaya semua nih, yang setiap hari menyisihkan harta dia yang Bapak Ibu tak pernah hitung. Coba sesekali hitung. Hari ini 5.000, besok 5.000, besoknya lagi 5.000. 5.000 kali 360 hari. Berapa kira-kira bang? Coba bantu kali. 5.000 kali 360 hari. 360 hari itu berapa setahun ya? Coba. Berapa bang? Jangan lama-lama bang. 360. Ya. 1.800.000 kali umur Bapak Ibu. Anggaplah 40 tahun. Normal hidupnya. 20 tahun belum normal lah misalnya. Ya. Berapa? 72 juta. Sekarang kali 2. Kali 2. 140 juta. 140 juta kali dikurang salah. Pokoknya kali lagi 30 hari. Ramadan. Kali pula lagi 2 kali lagi. Lipat ganda. Bapak Ibu 8 miliar bersedekah. Itu orang kaya itu. Itu kalau 5.000. Kalau satu tempat dalam sehari. Itu baru materi. Belum makanan yang Bapak Ibu kasih kepada orang. Belum lagi jasa Ibu yang Ibu berikan kepada orang lain dalam bentuk bantuan. Jadi sebenarnya kita tidak menghitung, tapi begitulah seharusnya. Itu satu orang. Sekarang kita kalikan 100. Berapa jumlahnya? Ya 800 miliar lah bang, tinggal kali aja 808 miliar kali 100 orang. 800 miliar 100 orang. Sekarang kita kali lagi, berapa jumlah penduduk Indonesia yang muslim? Kita ambil 2 juta paling sedikit. Itu udah paling sedikit tuh. Berapa bang kali? Error langsung. Pertanyaannya Pak, dulu pernah ada seorang profesor bilang begini, coba duit sedekahnya umat muslim itu dikelola. Yang kita khawatirkan, sedangkan duit haji dikorupsi, apalagi duit sedekah. Tapi itu suuzon aja Ustaz. Iya memang suuzon aja itu. Tapi Bapak Ibu, pernah terpikir? Pernah Pak. Kawan saya itu pernah melakukan penelitian dana infak masjid. Dana infak masjid. Satu masjid itu, satu masjid, dia kalikan Pak dalam sekian tahun itu. Dikalikan dalam sekian tahun. Prosentasenya fantastis Pak, fantastis. Kalau kita mampu mengelola dana wakaf, zakat, kemudian sedekah, infak kotak masjid itu saja, itu kalau kita berhasil kelola, tidak ada yang miskin Pak, tidak ada yang miskin. Saking banyaknya orang kaya yang beneran itu. Sampai sini paham Pak ya? Meskipun cuma 5.000 yang dia sisihkan. Sekarang perhatikan baik-baik Bapak Ibu. 5.000 yang Bapak Ibu sisihkan, betapa bermanfaatnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Sebenarnya saya pun sedih juga. Ada seorang anak kelas 3 SMP mengurus adiknya yang cacat. Orang tuanya dah meninggal dua-duanya. Itu paman-pamannya kemana kita nggak tahu, keluarganya kemana kita nggak tahu. Tapi kita fokus pada beliau. Betapa bahagianya dia cuma mendapatkan uang bantuan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, besok orang kaya yang durhaka nih, itu mereka tidak bersedekah, tidak berzakat, tidak puas, angkuh. Nah, orang kaya yang durhaka yang dimaksud di sini adalah satu, tidak pernah puas. Apa maksud tidak pernah puas itu? Mobil sudah 2, masih mau korupsi.
mobil sudah banyak, rumah sudah ada, anak sudah selesai, masih juga main riba. Semua sudah ada, masih juga main judi. Nah, ini sama-sama orang kaya yang durhaka. 2, orang kaya tak mau bayar zakat, itu mesti. Yang ketiga, yang pelit banget dalam bersedekah. Yang keempat, hitung-hitungan. Yang kelima, orang kaya yang mengingkari kewajiban zakat. Nah, itu yang menjadi masalah. Poin terakhir ini nih. Orang kaya yang tak mau bayar zakat kelak dan mengingkari zakat kelak, itu yang sesungguhnya durhaka. Yang kedua, orang kaya yang sesungguhnya durhaka kepada Allah, yang sombong dengan hartanya. Jangan kau duduk dekat mobil aku, lecet harga mobil ini mahal, ambil palu tokok sekali. Mesti tak berani kan? Sampai sini paham Pak? Jadi orang kaya yang sombong, seolah-olah dengan harta dia bisa beli apapun. Kami punya harta. Orang Bani Israel dulu begitu dia. Musa, kami punya harta, kami punya kekuasaan, kami bisa beli apapun yang kami mau. Sesekali Tuhanmu tidak akan pernah menurunkan azabnya. Apa yang terjadi? Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, hancur semua. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jangan sampai orang-orang yang kaya-kaya ini menjadi penyebab turunnya azab dari Allah. Orang-orang kaya yang durhaka menjadi penyebab turunnya azab dari Allah untuk yang lain. Sampai sini paham Pak ya? Baik. Yang poin penting lainnya, orang kaya yang durhaka menyebabkan rusaknya sistem keseimbangan. Apa contohnya? Contohnya itu tadi. Merasa kaya, orang kaya bisa membeli apapun. Contoh, orang kaya bisa beli hukum. Akhirnya hukumnya yang tadinya adil jadi tidak. Rusak apa tak rusak? Rusak apa tak rusak? Rusak. Jadi keseimbangan itu sudah tidak ada. Baik, kembali kepada poin kita. Al-ashar, orang yang kufur nikmatnya Allah. Kemubatal, yang berlebihan dalam nikmatnya Allah. Dibuat pesta semeriah mungkin. Kelompok jahiliyah sebelum datangnya Islam, kalau mereka setelah selesai melaksanakan atau selesai mereka panen, mereka dapat keuntungan yang banyak. Apa yang mereka buat? Pesta pora, minuman khamar, judi. Nah, kalau ada manusia sekarang seperti itu, dia lebih jahiliyah daripada jahiliyah dahulu. Bisa dipahami Pak? Orang sekarang itu lebih jahiliyah daripada jahiliyah yang dulu. Siapa mereka yang melakukan perbuatan demikian? Orang jahiliyah dulu, Islam belum datang. Setelah Islam datang tak ada yang berpesta pora. Tapi di akhir masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah dan Andalusia, mereka lupa dengan Allah. Mereka berpesta pora, bercampur aduk laki-laki dan perempuan. Allah laknat Pak perbuatan-perbuatan tersebut. Allah laknat. Allah membenci perbuatan-perbuatan tersebut yang tidak Allah sukai. Jadi Bapak Ibu, jangan salah ketika Allah menurunkan bencana kepada kita, yang harus kita jadikan sandaran utama. Kita lihat Pak, mengapa Allah turunkan bencana? Banjir tak berhenti, karhutlanya terjadi. Jangan pahami dulu karena ulahnya manusia. Betul, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, kerusakan itu betul disebabkan ulah tangan manusia sendiri. Seperti karhutlah Ustaz, itu kan disebabkan ulah tangan manusia sendiri karena mereka yang membakar. Bukan itu saja. Yang dimaksud dengan penyebab adalah
yang disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Karena kedurhakaan manusia kepada Allah, Allah turunkan, Pak. Allah tidak kasih hujan, kemarau sepanjang hidup enggak kita tuh. Tidak ada hujan, kita protes. Hujan turun, kita pun protes. Karhutlah, banjir. Coba lihat ketika kasus banjir yang paling sederhana. Saya kadang-kadang suka heran, Pak. Ketika banjir yang melanda di Pelalawan, sampai satu atap tuh hilang. Sampai ke atas, Pak, di desa apa namanya itu? Dusun tuh apa namanya itu? Yang pedalaman itu apa namanya, Pak? Ya pokoknya itulah daerahnya. Pelalawan, Kerinci, itu banjir, Pak, sampai ke atas itu. Coba dibayangkan sekali saja. Bisa jadi itu dalam bentuk azabnya Allah buat kita. Kalau kita pahami itu karena bendungan air terbuka tuh, Ustaz. Kalau tak terbuka, kalau Allah kata caranya Allah membuat banjir itu banyak. Mau dibuka bendungan kek, mau hujan tidak diberhentikan oleh Allah kek, itu terserah Allah. Tapi pahami betul kalau itu bisa jadi azab dari Allah. Coba bayangkan, andai kata seminggu sekali Allah datangkan, kira-kira besok tuh masih ada enggak yang tinggal di situ tuh? Sampai sini paham, Pak ya? Pahami betul azabnya Allah itu. Kadang-kadang kita ini setiap datang bencana, itu paling gempa bumi karena gesekan lempeng saja. Coba bayangkan. Tapi coba pahami. Azab, cobaan, bencana bisa jadi Allah berikan kepada kita untuk mengingat kita. Orang masyarakat Riau, kalian sudah terlalu banyak korupsi, kalian sudah terlalu banyak narkoba, kalian sudah terlalu banyak LGBT, kalian sudah terlalu banyak judi, kalian sudah terlalu banyak minuman khamar. Berhentilah. Masyarakat Riau, kalian sudah terlalu banyak berzina. Berhentilah. Kalau semua ini sudah kita lakukan dan menjadi mayoritas, apa yang tidak mungkin Allah lakukan? Tak ada yang tak mungkin, Pak. Buktinya Covid datang, masuk masjid pun takut. Covid datang, masuk masjid pun kita takut. Sekarang pertanyaannya, kita ini sengaja dibuat jauh daripada pemikiran-pemikiran seperti itu, agar kita ini lalai dari hal-hal yang demikian. Oke Bapak Ibu ya, bisa dipahami? Baik. Yang ketiga, kata Nabi dalam hadis tersebut, at-takatsur wat tanajus. 6 yang menjadi tanda dekatnya kehancuran satu negeri. Yang ketiga, at-takatsur. Siapa yang hafal ayatnya, Pak? Bang Didi hafal at-takatsur? Coba. Ini bukan uji coba, coba dulu. Jangan ngaku hafal tapi tak hafal. Arti al-takatsur itu apa, Bapak Ibu? Sekarang Bapak Ibu yang hafal luar kepala. Apa arti at-takatsur? Apa, Pak? Bermegah-megahan. Nama lainnya apa? Orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Suka menumpuk harta. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, kita ambil ilustrasi paling sederhana. Mulai dari zaman Zainuddin MZ sampai hari ini ilustrasinya sama. Coba Bapak Ibu bayangkan, mengapa orang korupsi itu tetap korupsi? Rumah dia punya, ya, rumah dia punya, mobil dia punya, sawit dia punya. Sekarang saya tanya, mengapa masih korupsi? Mengapa masih korupsi? Ada Bapak Ibu yang bisa jawab? Kenapa, Pak? Ingin tampil beda, ingin dimuliakan,
ingin dipandang. Kenapa? Ada penyebabnya, ada. Rasa syukur yang tak ada. Ada yang bertanya kemarin begini, Ustaz, kapan negeri kita nih bersih daripada korupsi? Saya langsung jawab, tanya sama Pak Presiden. Saya bilang, kalau saya presidennya ya pas dia bertanya. Tapi kalau bertanya kepada saya, ya jelas tidak tepat pertanyaannya, Pak. Kecuali kalau awak presiden. Sampai sini paham, Pak ya? Anies Baswedan bilang, kalau saya jadi presiden, itu program pertama dalam mengatasi korupsi, memiskinkan. Kalau di Cina dibunuh kan, dimatikan. Tapi kalau Anies Baswedan dimiskinkan. Coba lihat dianalisa dua kebijakan ini. Ternyata memiskinkan orang itu lebih parah daripada membunuh, Pak. Kalau dia mati, harta korupsinya masih ada. Tapi kalau dimiskinkan, sampai 7 turunan dimiskinkan, atau 5 turunan, atau 3 turunan saja, tidak sampai 5 turunan. Tobat juga dia, Pak. Apa jawabannya? Sederhana, Pak, betul. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf pada masanya. Nabi Yusuf itu, orang-orang kaya yang sombong dan angkuh itu, dimiskinkan, Pak. Dimiskinkan. Jadi baru saya paham nih. Baru saya paham. Nabi Yusuf itu merubah sistem itu. Yang kaya harus merasakan miskin. Tapi yang orang kaya yang sombong ya, yang angkuh, yang rakus. Orang-orang yang bermegah-megahan, yang rakus dengan hartanya, yang selalu menumpuk-numpuk harta itu orang-orang rakus saja. Orang tabak. Alasan ada, satu gengsi gaya hidup, FOMO. Balik lagi, FOMO. Itu mesti gaya hidup, Pak. Dorongan. Ada mobil merek baru. Masa aku kepala dinas nggak bisa beli itu? Yang kedua, bisa jadi dorongan istri itu. Bang, tetangga sebelah udah beli mobil, masa abang kepala dinas nggak bisa beli mobil? Katanya. Tapi itu yang paling terakhir sebenarnya itu. Yang ketiga, yang tak pernah merasa puas, Pak. Yang keempat, kawannya syaitan. Bisikan iblis. Yang kelima, mereka, kalau bahasa kasar saya, orang yang baru merasakan jabatan. Orang yang baru merasakan kaya. Maka bahasanya OKB. Kata Ustaz Adi Hidayat, orang kaya baru. Orang kaya baru nih, kalau kekayaan dia, kalau diri dia tak ditopang dengan keimanan, memang betul, Pak. Mumpung aku jadi baru pernah merasakan kaya, iyalah kita sekali tumpuk terus. Apa yang dimaksud dengan menumpuk harta ini? Yang dimaksud dengan menumpuk harta ini, Pak, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Ada indikasi yang lain, ada. Mengambil harta orang dengan cara yang batil. Ini sudah kita sampaikan di beberapa pekan yang lalu. Di sini juga ada orang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Sampai di sini paham, Pak? Pokoknya Ustaz, sekarang ini kan aku punya duit 1 miliar, Ustaz. Nah, duit 1 miliar ini kalau aku pegang mesti habis. Aku harus bisa melipatkan gandanya, melipat gandakan. Gimana caranya? Masukkan ke bank konvensional, masukkan deposito. 1 miliar berapa, Pak? Pak Sarno, kira-kira per 3 bulan berapa? 1 miliar. Tergantung bunganya kan. Coba bayangkan. Banyak orang kaya yang mendepositokan harta dia dalam bentuk itu. Ustaz, kami investasi ke emas kan boleh? Silahkan. Yang dimaksud dengan menumpuk-numpuk harta tadi, orang yang tak puas dengan apa yang Allah berikan. Kalau dia menanam untuk generasi ke depan, itu tidak ada masalah, Pak. Silahkan, baik. Cuma kalau sengaja dia melakukan hal demikian, biar dipanggil Tuan Takur. Oh, si Didi itu banyak tanahnya, Tuan Takur itu. Paham saya, Pak? Yang Tuan Takurnya jangan diaminkan.
banyak tanahnya, amin kan? Sampai sini paham Pak? Sampai dapat julukan, oh itu Tuan Takur kami tuh, bahagia hati. Maka Bapak Ibu, kaya hari ini menjadi tren, sehingga orang berbondong-bondong untuk mengumpulkan harta. Nah, maka sekarang ini yang terjadi adalah fastabiqu fil amwal. Maka berlomba-lombalah kalian dalam mencari harta. Itulah yang sekarang yang terjadi. Bukan fastabiqul khairat, fastabiqu fil amwal. Berlomba-lombalah kalian dalam mencari harta. Nah, sekarang orang berlomba-lomba, mau halal dia, mau haram dia tak fikir. Yang penting aku bisa mendapatkan harta. Makanya kalau kita lihat meme-meme sekarang nih, itu memang potongan-potongan videonya itu menyakitkan. Di atas orang joget, di bawah masyarakat tersiksa. Di atas orang joget, di bawah itu digabung itu. Itu sebenarnya menyampaikan rasa hati, suara hati. Cuman yang disampaikan itu tak sampai gitu. Yang disampaikan tidak sampai. Yang keempat, at-tanajus fid dunya. Menikmati dan berlebih-lebihan dalam menghadapi kehidupan di dunia. Prosentasenya sudah kita bisa pahami. Lebih banyak waktu yang kita berikan untuk dunia daripada untuk akhirat. Tapi alhamdulillah, dengan adanya sarana kajian-kajian seperti ini, pagi subuh kajian, zuhur kajian, maghrib kajian, jadi ada sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita turutin Pak dunia nih, tidak ada habisnya sama sekali. Tapi Nabi bilang begitu Pak Ustaz, memang karena akhir zaman tuh manusianya isinya itu aja, berlomba-lomba dalam harta. Mereka berlebihan dalam menghidup, berlebihan di dunia. Semua mereka buat. Tidak ada memberikan porsi waktu dia untuk akhirat, itu tidak ada lagi. Maka saya pernah bilang sama Bapak Ibu, coba sesekali hitung 24 jam. Anggaplah kita tidur itu, berapa jam kita tidur Bapak Ibu? Dari jam 10 malam, 10, 11, 10 ke 11, 11 ke 12, 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Anggaplah 6 jam. Dari 24 jam kurangi 6 berapa? 24 kurangi 6 jadi 15 itu gimana? Cepat, jauh kali. 18. Sekarang 18 jam. Dari 18 jam itu, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk akhirat kita? Ustaz, tadi saya keluar rumah pergi kerja. Kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Berapa jam tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Dari 18 kurangi 8 jam, tinggal 10 jam. Tinggal 10 jam Pak. Sekarang pertanyaannya, dari 10 jam saja, berapa banyak waktu kita berikan untuk akhirat itu? 10 jam ya. Dari 10 jam sisa, berapa banyak waktu kita berikan untuk akhirat? Itu yang bisa jawab siapa? Bapak Ibu semua. Kerja, dunia atau akhirat? Tergantung. Kalau dia bekerja untuk Allah, berarti dia ada niatnya untuk mengarahkan harta, pendapatan dia untuk akhirat dia. Ya Allah, aku bekerja untukmu ya Allah, dan untuk kehidupan anak istriku dari hal-hal yang halal. Aku tidak pengen anak istriku dapat yang haram. Ini akhirat atau dunia? Dunia akhirat. Dunia akhirat Pak. Tapi kalau tak ada niat sama sekali bagaimana? Itu untuk akhirat aja berarti. Ya Allah, aku kerja untuk beli mobil ya Allah. Nanti kalau sudah dapat mobil 1, aku tambah lagi ya Allah. 2. Sekarang 10 jam yang sisanya mau gimana? Sampai rumah main HP, sholat lalai, zikir tak pernah, baca Quran tunggu. Paling aktivitas kita hari-hari baca Quran paling banyak kita baca Quran.
5 kali dalam sehari paling banyak. Itu pun berapa jam? Ibu-ibu kalau ngaji berapa jam sekali duduk? Ada sampai 1 jam? Enggak. Tapi main gaplek, domino, main judi online, main game online, sekali duduk enggak cukup 1 jam. Apalagi sekarang penyakit nih. Penyakit betul. Kalau sudah duduk pegang HP, Instagram, capek Instagram ganti TikTok, capek TikTok ganti YouTube, capek YouTube ganti Facebook. Capek semuanya, capek Facebook balik ke Instagram balik. Coba bayangkan, habis waktu kita di situ. Sedang masak, guys, kau lihat guys, aku sedang masak guys. Coba. Sekarang Bapak Ibu tidak usah khawatir. Aktivitas hari-hari itu, apa yang tidak ada sekarang nih di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, apa yang tak ada? Tak ada Pak, semua ada. Sampai mohon maaf urusan pribadi rumah tangga saja ada dalam Facebook itu sekarang. Coba bayangkan. Manusia sudah dihabiskan waktu untuk itu. Jadi porsi akhiratnya itu sudah enggak. Tapi Pak Ustadz kan kami buka ini bismillah karena Allah. Ini menjadi masalah kita sekarang. Bismillah aku buka Instagram karena Allah. Memang awalnya yang ditengok motivasi Pak Ustadz. Iya memang motivasi yang pertama. Kedua, ketiga, keempat itu motivasi apa? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Laki-laki, perempuan, kalau sudah terjebak dalam rasa keinginan dan yang disukai, tidak akan berhenti Pak. Tidak cukup sebentar. Kita ambil contoh. Ibu-ibu cuma tengok masak. Yang tengok mungkin di Instagram ini cara memasak. Tapi karena memang itu yang disuka, dia akan cari cara memasak yang lain. Jadi tidak terasa 1 jam gak jadi masak, cuma nengok doang. Kapan masaknya kalau cuma nengok saja? Sampai sini paham Pak? Ini menjadi masalah. Jadi kita ini terlalu banyak mengeluarkan porsi kita untuk dunia. Imbangkan Pak, imbangkan. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu yang paling penting. At-tawazun bainad dunya wal akhirah, wad dunya lil akhirah wa laisa al akhirah lid dunya. Itu yang paling penting. Menyeimbangkan dunia dan akhirat. Dunia untuk akhirat, akhirat bukan untuk dunia. Kalau akhirat untuk dunia terbalik Pak. Makanya bahasa Zaidun MZ itu sederhana. Kejar akhirat dapat dunia, kejar dunia ditinggalkan akhirat kita. Karena nggak mungkin bisa bercampur. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima, at-tabaghut, saling membenci. Ini akarnya sama nih Pak, akar masalahnya sama. Sekarang berapa banyak orang membenci karena harta. Saya salut dengan keadaan kita sekarang. Bukan hanya persoalan politik kita saling membenci. Urusan agama pun kita saling membenci. Itu masjidnya Pak Azwardi. Jadi jangan kita sholat di situ. Itu sholatnya masjidnya NU. Kalau kita sholat di situ kita jadi NU. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Ini saya kasih ilustrasi. Jadi kemarin ada kawan bilang begini. Wan, Ana ini kan pendukungnya si Fulan. Kalau Ana duduk dengan si Fulan satu lagi, nanti difotoan. Setelah difoto, nanti apa kata Fulan yang sebelah itu? Coba bayangkan. Coba bayangkan Pak. Karakteristik yang dalam pembahasan yang lain oleh pandangan para ulama kehancuran satu kaum itu. Itu salah satunya fanatisme yang keluar daripada jalur yang dibenarkan. Sekarang ini kita tidak bebas Pak. Saya pendukung Pak Sarno. Udah nggak bisa saya duduk dengan Pak Azwardi.
Apalagi Pak Azwardi, Pak Suwarno itu cekcok. Jadi kalau saya duduk dengan Pak Sarno, dikira saya pendukung Pak Sarno. Dikira duduk dengan Pak Azwardi, dikira saya pendukung Pak Azwardi. Mas, kalau kayak gini terus kapan kita bisa duduk bareng? Apa penyebabnya? Dampak politik. Dampak politik. Padahal politik sudah selesai. Pilkada selesai, pilpres selesai. Tetap tidak bisa kita duduk. Uniknya, menjalar Pak, menjalar ke semua lini. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya bergabung di travel umrah A. Tiba-tiba kawan saya bilang begini, Wan, mampirlah ke travel kami, ke kantor kami. Karena kawan nih, kan biasa kita duduk Pak. Masuklah duduk kita di travel tadi, di foto, cekrek gitu. Masukkan ke media sosial, Facebook. Ditengok sama travel kawan yang tempat kita pertama tadi. Apa kata mereka? Oh, Ustadz sudah pindah lain hati ya. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Coba bayangkan. Jadi sarana untuk membangun kebencian antara satu dengan yang lain itu semua lini sekarang Pak. Bukan hanya dalam urusan politik saja. Apalagi uang. Sekarang dalam urusan agama pun begitu. Misal. Kubu A, kubu B. Ada ustadznya masing-masing gitu. Kalau kita duduk ke sini dianggap kita dukung ini, kalau kita duduk ke sini dianggap pro ini. Sekarang ini kita nggak bisa lagi duduk sama siapa-siapa, susah. Udahlah kita duduk sama apa yang ada dekat rumah kita saja, selesai. Pak, Bu, jangan kita seperti itu. Duduk-duduk saja. Duduk saja. Jangan gara-gara hal demikian kita merusak Pak. Justru kita diangkat untuk saling membenci. Sekarang ini kita dibenturkan satu dengan yang lain agar kita bisa membenci yang lain. Jadi kebencian itu yang menjadi masalah. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Apa namanya ya? Kita dibuat seolah-olah kita ini harus saling membenci. Maka memang betul-betul politik itu kasar. Tapi kalau kita tidak ikut kita hancur. Mau tidak mau kita harus ikut. Tapi kita yang harus membenahi. Saya bilang, tidak ada urusan sama saya. Mau saya travel A, travel B, travel C. Kalau itu kawan saya mau duduk, apa masalah? Mau foto-foto aja. Tinggal foto aja. Apa susahnya? Tidak perlu jaga-jaga Pak. Itu kawan saya, partainya A. Ini kawan saya, partainya B. Apa salah duduk? Tidak ada salah duduk. Jangan kita yang membuat kebencian tersebut. Saya Muhammadiyah. Bapak-bapak NU. Berarti sekarang kalau saya ngisi di masjidnya NU. Wah, Ustadz Muhammadiyah ngisi di NU. Memang masalahnya apa? Tidak ada masalah Pak. Yang membuat masalah itu mereka. Yang menginginkan kita berpecah belah. Karena gara-gara tabaghut kebencian. Yang poin lain. Kebencian terhadap saudara dalam urusan harta. Ini yang paling berbahaya. Ada saudara kandung membenci saudara kandung karena harta warisan. Ada saudara kandung membenci ibu hanya karena harta warisan. Apa tak lagi dengan sesama muslim. Kita bisa saling membenci karena dianggap saling berebut harta masing-masing. Pak Azwardi jualan, sampingnya juga jualan. Gara-gara warung Pak Azwardi, warung kami mati. Benci dia sama Pak Azwardi. Bayangkan, kalau mereka paham rezeki itu datang dari Allah, tidak akan ada kebencian. Tidak akan ada Pak. Di mana letak kebenciannya? Kalau kita yakin segala sesuatu datang dari Allah. Kalau kita paham kemenangan, kekalahan, itu datang dari Allah. Selesai Pak. Apa yang mau kita bencikan? Tidak ada Pak. At-tabaghut. Saling membenci. Ada poin yang terakhir yang ke-6. At-tahasud. Saling dengki, iri hati. Nah, ini yang penyakit ini Pak. Penyakit kita sekarang saling membenci, saling iri hati. Kata Nabi, kalau terjangkit 6 penyakit itu, kata Nabi, kalian akan melihat
6 penyakit ini akan melekat pada ummati. Yusibu ummati da'al umam, kata Nabi. Akan terjangkit penyakit-penyakit ini kepada umatku nanti, kata Nabi. Apa itu? Yang 6 perkara tadi. 1, yang pertama, al-ashar wal batal, at-takatsur wat tanajus, at-tabaghut wat tahasud. Sekarang kita lihat iri hati. Penyebab tetangga itu mencibir tetangga lagi, iri hati. Pak, tetangga kita sudah beli sepeda, kapan kita beli motor? Tetangga kita beli motor, kapan kita beli mobil? Tetangga kita beli mobil, kapan kita beli pesawat? Tetangga kita udah beli pesawat, kapan kita beli? Apa yang mau dibeli lagi? Sampai di sini paham, Pak? Tidak akan ada puas-puasnya, tidak akan ada. Maka kata para ulama, mengkontrol diri. Mengkontrol diri. Yang akan bisa selamat dari 6 perkara ini, orang yang beriman dan bertakwa 1. Yang kedua, orang yang berkumpul bersama orang-orang yang saleh. Apa kata para ulama? Dari sekian banyak karakter tentang kehancuran suatu negeri tadi, kehancuran suatu negeri, dalam riwayat yang lain itu, yang pertama pemimpin zalim, yang kedua orang kaya yang durhaka, yang ketiga sedikitnya orang-orang yang soleh dan diusirnya orang-orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu, kalaulah hari ini kita duduk dengan orang yang soleh dianggap aneh, itu bagian daripada itu. Maka yang bisa, mohon maaf Pak, kita bisa menjaga diri kita jika kita duduk bersama orang-orang yang sefrekuensi. Bapak Ibu tidak peminum, tapi duduk bersama para pejudi, selesai urusan Pak. Hari ini Bapak Ibu selamat, besok selamat, besoknya lagi selamat, yang kelima udah nggak selamat lagi tuh Pak. Itu contohnya. Kenapa sekarang bahasanya sudah familiar, normalisasi korupsi. Tahu Bapak Ibu normalisasi korupsi? Naturalisasi korupsi. Menormalkan dan memaklumkan korupsi. Makanya mohon maaf, tadi pertanyaannya kita jawab. Mengapa korupsi di tempat kita ini tak selesai-selesai, Ustaz? Ya karena korupsi itu dinormalisasi. Apa maksudnya dinormalisasi? Dimaklumkan. Sampai sini paham ya? Kita lihat besok Bang. Gaji DPR betul apa tidak 100 juta itu? Kalau masih korupsi juga dibakar, dimiskinkan. Ya karena korupsi sudah normalisasi, sudah dinormalkan, itu yang menjadi masalah. Sekarang saya tanya, mengapa zina merajalela? Mengapa khamar merajalela? Mengapa riba merajalela? Normalisasi semua. Apa maksud normalisasi itu? Dianggap maklum, dianggap biasa. Sehingga mohon maaf, setiap orang yang masuk di situ berpikir bagaimana kami harus korupsi. Lah kalau setiap yang masuk ke dalam pemerintahan, yang menjadi anggota dewan berpikir untuk korupsi, kapan selesai? Yang bodohnya lagi, pemilihnya sudah tahu korupsi, pelaku koruptor, nah masih kita pilih juga. Tak ada pilihan lain Ustaz. Nah itu dia masalah yang terakhir itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu kondisi kondisi kita hari ini. Nah kata Nabi, ada cara untuk mengatasi ini, ada caranya, ada. Yang pertama untuk pribadi kita, yang tadi, kuatkan iman dan ketakwaan. Hidup di akhir zaman tidak semudah hidup pada masa dahulu. Hidup di akhir zaman tantangannya lebih berat. Apa itu tantangannya berat? Ketika semua orang melakukan kemaksiatan, kita harus fokus pada kebaikan. Ini tantangan kita. 10 orang yang bermaksiat, 10 orang yang bermaksiat, usahakan kita yang taat. Sampai sini paham ya Pak ilustrasinya Pak? 10 orang yang bermaksiat, di antara 10 ini usahakan kita yang taat kepada Allah. Berarti Ustaz kita tak bisa lagi duduk dengan orang-orang yang soleh.
Karena tak ada yang soleh di sini, maksiat semua Pak Ustaz. Jika Bapak Ibu temukan dengan kondisi seperti ini, maka jalan terbaik beruzlah atau berdiam diri, itu lebih baik. Mohon maaf, apa maksudnya Pak Ustaz? Sebaiknya tidak usah keluar rumah kecuali pada hal-hal yang penting saja. Kalau kita temukan. Tapi sekarang alhamdulillah kan kita masih banyak. Perkumpulan orang-orang soleh masih ada. Masuk ke masjid setiap maghrib. Ada setiap maghrib kajian, ada zuhur, ada asar, ada juga maghrib. Alhamdulillah Pak, itu sudah banyak. Subuh sudah banyak. Artinya semoga ini bisa tetap istiqomah. Tapi kan kita nggak tahu. Bisa jadi mereka yang ikut itu husnuzon kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu, di tengah orang-orang banyak yang memakan harta yang haram, usahakan diri kita memakan harta yang halal. Mohon maaf, terpengaruhnya orang terhadap yang haram karena mohon maaf ada unsur keharaman pun yang dia makan. Sampai sini paham ya? Bapak Ibu, ada orang main judi, Bapak Ibu tidak main, orang main judi di situ. Dari hasil judi tadi dibelikan minuman, Bapak Ibu masih tetap di situ. Bapak Ibu tidak main, tapi dikasih minuman. Cuman duit minuman tadi dibeli dari duit judi. Kira-kira yang kita makan bagaimana? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini hanya ilustrasi, kiasan bagi kita. Yang seharusnya kita bisa menjaga diri kita. Jadilah manusia yang aneh di tengah orang-orang yang menormalisasikan keanehan. Jadilah manusia yang taat di tengah manusia yang menormalisasikan kemaksiatan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma akhtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhtimna bis salihin. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.